Oke, selamat pagi teman-teman buat yang sudah bergabung. Terima kasih. Selamat datang di webinar Karir Finance dan Consulting ya dari Finansiologi. Oke, kita mulai acaranya. Selamat pagi, Mas Abi. Ya. Selamat pagi, Ridwan, Selamat pagi, kawan-kawan Mas semua. Budi. Ya, Berarti di ya. sana subuh ya? Subuhnya jam 6, jam Jam setengah 6. 7. Oke. Ya, Oke. ya, Nanti ya. habis acara ini langsung subuhan gitu ya. Benar. Bisa dibilang kayak sambil inilah, sambil tahajud, sambil sahur. Alhamdulillah. Siap. Mantap. Jadi teman-teman, Mas Abi ini saya kenal ketika kami sama-sama bekerja di Deloitte Konsultan Indonesia. Dan Mas Abi memang saat ini masih bekerja di Deloitte. Nah, dulu Mas Abi ini adalah salah satu mentornya saya. Saya sering banyak ngobrol, banyak konsultasi lah sama Mas Abi terkait karir atau kerjaan, bahkan termasuk urusan kehidupan pribadi juga kayak gitu. Mungkin Mas Abi bisa cerita dikit Mas buat terkait CV singkatnya Mas Abi dulu seperti apa karir, siapa tahu di sini ada teman-teman yang satu alumni juga kayak gitu. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat subuh ya Ridwan di sana. Selamat malam, mungkin buat ada teman-teman yang lagi selamat siang, selamat sore buat teman-teman semua ini, karena finansiologi ini kalau saya lihat udah semakin mendunia ini Mas Ridwan ya. Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Ikut bangga gitu saya sebagai teman yang dulu sempat mengenal Ridwan, banyak ngobrol bareng gitu dengan Mas Ridwan dulu pas di Deloitte. Ini salah satu konsultan yang berprestasi nih kawan-kawan, Mas Ridwan ini luar biasa. Adapun kalau saya memang background pendidikan itu dari S1 tuh di accounting Pajajaran, lalu S2-nya ngambil di MBA di UGM. Jadi sengaja ngambil MBA, kenapa? Nanti saya ceritain tuh. Ketika kita mulai masuk ke pembahasan mengenai consultingnya gitu ya. Lalu di S3-nya sekarang lagi mengambil di UI Strategic Management gitu ya. Nah, jadi accounting, MBA, dan strategic management. Jadi nggak bener-bener align satu, dua, tiganya gitu ya. Even MBA yang saya spesialisasi di entrepreneurship itu kan cukup jauh berbeda dengan strategic management gitu ya. Kalau entrepreneurship ini kan lebih ke bagaimana seseorang itu bisa memahami lingkungan dan mengambil keuntungan darinya gitu ya. Itu namanya disebut sebagai entrepreneur gitu ya. Nah, lalu strategic management ketika sudah mendapatkan opportunity peluang ini gitu ya, mendapatkan keuntungan dalam waktu yang short term gitu. Nah, bagaimana membuatnya menjadi sustain? Nah, itu inilah ilmu strategic management. Bagaimana membuatnya menjadi sustain, menang terus di setiap persaingan kompetisi setiap tahunnya. Itu kan ilmu strategic management gitu. Nah, jadi mulai dari accounting yang ngurusin angka-angka, lalu bagaimana gather opportunity, sampai bagaimana membuat opportunity itu menjadi satu sustainable competitive advantage gitu ya. Jadi saya memang akhirnya di dunia ini Ridwan tertarik ke dunia kompetisi dan memenangkan kompetisi dan membantu perusahaan organisasi gitu ya untuk berkinerja dengan lebih baik lagi gitu ya. Kenapa sampai saat ini juga saya masih tetap ada di dunia consulting. Kenapa? Salah satunya juga karena ternyata saya senang tuh ngasih dampak gitu. Kalau ngelihat klien happy, senang, senyum, wah itu rasanya luar biasa tuh, Ridwan. Padahal kita sebenarnya dibayar fee ya, fee-nya tuh lumayan gede gitu. Tapi kan itu masuknya bukan masuk ke kantong saya gitu, kantongnya firm gitu ya. Tapi senangnya itu luar biasa gitu. Jadi itu suatu hal yang membuat saya juga mengambil kenapa jurusannya jadinya mencang-mencong. Sengaja biar pemahaman saya atas suatu isu itu menjadi semakin lebar dan juga semakin dalam gitu. Sehingga opsi-opsi rekomendasi yang diberikan sebagai konsultan itu menjadi lebih kaya gitu. Nah, lulus dari S1 saya itu teman-teman joinnya ke PwC gitu, ke PwC. Aku lihat Mbak Karina ya, Pak Kalina satu lagi itu XPWC disebut ya, XPWC Audit. Nah, itu sama nanti satu materi berikutnya ya dari PwC Audit. Iya, nah itu satu alma mater pekerjaan yang sama tuh dengan saya. Saya sempat di audit dulu selama 2,5 tahun. Benar-benar mempelajari akuntansi. Saya tuh S1 jurusan akuntansi, Mas Ridwan ya. Cuma nggak pernah belajar saat itu gitu.
disibukkan menjadi Nggak asisten pernah sistem belajar aja informasi. bisa masuk PwC ya, Mas? Disibukkan menjadi asisten sistem informasi waktu itu di kampus di Oh, Unpad oke. gitu. Jadi fokusnya menganalisa proses bisnis, sibuk membantu waktu itu UMKM tuh, UMKM gitu ya, bikin sistem-sistem. Waktu itu pakai aplikasinya Fox Pro, mungkin teman-teman ada yang tahu, tapi kayaknya enggak ya, ini Gen Z semua di sini. Udah nggak ada lagi nih bahasa pemrograman itu. Gitu. Kayaknya udah bahasa kuno jadul gitu ya. Nah Itu tapi berarti kayak Visio ya, Mas ya? bukan, itu kayak coding kayak sekarang tuh R atau Python. Untuk Tapi yang dulu namanya Fox Pro. programmingnya. Oh, oke, Iya, oke. gitu. Dulu tuh ada juga sih saat bikin aplikasi, diantaranya aplikasi point of sales, tahu kan ya, yang kayak kasir-kasir, Ya, contoh ya. point of sales, lalu aplikasi pencatatan aset, inventory, itu memang ada Hmm, aspek-aspek akuntansinya juga dimasukkan ke dalam pemrograman itu. Jadi aku belajar dikit-dikit lah di situ, gitu ya. hmm, Nah, tapi untuk belajar kompleks accounting itu pas di PwC, 2,5 tahun, itu luar biasa. Pengalaman di situ, aku tuh ngelihat bahwasannya pengalaman pertama di PwC itu yang menjadikan aku seperti sekarang, utamanya dari work ethics-nya, gitu, belajar di hmm, situ. ya, ya. Lalu dari PwC 2,5 tahun, aku pindah ke satu perusahaan multinasional dari Turki selama 1 tahun Hmm, sebagai internal auditor. hmm, Nah, itu ditugaskan di Indonesia, tapi ketika ada audit di negara-negara lain, itu ikut terbang ke sana, karena model hmm, pengelolaan internal auditnya itu centralized tuh kawan-kawan. Jadi head office-nya di Istanbul gitu ya. Ketika ada audit di Indonesia, nah kawan-kawan internal audit dari seluruh negara ke Indonesia. Nah, ketika ada audit di Turkinya, dari Indonesia juga terbang ke sana. Dari hmm, Jerman terbang ke sana gitu ya. Dari US terbang ke sana. Pun begitu pas ada audit di US seperti itu. Nah, itu selama 1 tahun seperti itu. hmm, Nah, tapi ternyata buat aku yang masih cukup muda saat itu ya, Mas Bro Ridwan ya. Sebenarnya hmm, seperti Mas Bro Ridwan juga nih, yang curiosity-nya, growth mindset-nya itu luar biasa gitu ya. Aku tuh berpikir, kayaknya sayang nih kalau udah terlalu nyaman gitu. Nah, akhirnya aku pindah lagi, Mas Bro hmm, Ridwan. Tapi enggak hmm, yang sehektik seperti external audit, yang hmm, hektik tapi cukup terstandarisasi dan cukup hmm, terregulasi gitu ya. Kan reportnya hmm. itu aja kan, reportnya external auditor gitu ya. Ya, Laporan ya, ya. keuangan yang diaudit. Nah, aku tuh berpikir yang bisa memacu adrenalin dan surprising momentsnya itu ada cukup menarik lah dalam 1 tahun gitu ya. Nah, tapi nggak yang segitu stresnya Oke. juga gitu. Jadi Hmm, hmm. adrenalinnya tinggi tapi menyenangkan. Jadi kayak kayak bermain di Dufan gitu, Mas Bro Ridwan. Iya kan? Oh, Adrenalinnya itu yang tinggi pas tapi jadi internal auditnya di menyenangkan. perusahaan Turki itu ya? Ini pas di Deloitte Oh, gitu. pas dulu. Oh, oke, oke. Nah, aku nyarinya Handouts-nya lumayan ya itu ya. betul betul. Nah, Hanya akhirnya aku macam-macam, proyeknya macam-macam. betul. Nah, akhirnya dapatnya di Deloitte saat itu. Waktu Hmm. itu di risk consulting-nya. Nah, ketemulah Mas Bro Ridwan di sana. Itu sejak di Februari 2014 sampai sekarang, berarti udah 10 tahun jalan Itu ke waktu 11. masuk waktu masuk Deloitte pertama itu berarti pro hire atau apply dari awal lagi, Mas? Itu pro hire. Aku tuh Hmm. masuk saat itu sebagai asisten manajer. Itu jadi Oh. 4 tahun pengalaman setara dengan asisten manajer lah di Deloitte. Hmm. Nah, di Deloitte masuk gitu ya 2014. Nah, 3 tahun masuk di Deloitte, wah itu sudah mulai mencintai itu, Mas Bro. Hmm. Hmm. Dan dunia consulting ini, wah ini macam-macam. Ternyata satu isu, misalnya isunya adalah bagaimana cara meningkatkan efisiensi dari proses procurement gitu misalnya ya. Hmm. Nah, proses procurement yang ada di perusahaan migas dengan proses procurement yang ada di Bank Indonesia, wah ini beda sekali ini. Kalau di Bank Ya. Indonesia prinsip pertama dari procurement tentu saja comply, gitu ya, Hmm. comply dan juga cukup birokratis karena lembaga negara gitu kan ya. Hmm. Nah, kalau misalnya di BUMN, misalnya contohnya di Pertamina gitu kemarin, comply ya satu hal, tapi ada satu yang harus lebih cepat. Bagaimana Hmm. nih efisien, efektif, comply juga gitu. Jadi terkadang ada aspek-aspek sebenarnya ya Hmm. compliance yang sebenarnya abu-abu itu bisa sedikit dipermainkan, tapi tidak melanggar hukum gitu kan. Tapi asalkan cepat gitu, karena kita kalau di bisnis kan kita berkompetisi dengan waktu gitu. Betul, Jadi, betul, betul. nah itu bagaimana itu mendesain proses bisnis itu beda walaupun sama-sama procurement. Nah di situ Mas Bro Ridwan aku berpikir, wah sepertinya aku butuh ilmu yang lebih
dalam lagi nih, makanya aku mengambil MBA gitu di Mm, situ. Nah, benar-benar. MBA. Tapi Mas Abi ini cerita dikit ya, ini kan setelah saya udah 1,5 tahun ya di Norway, saya kan juga sebenarnya sambil tipis-tipis coba-coba apply kerjaan di sini, dan alhamdulillah udah 3-4 kali lah dapat undangan interview di sini, walaupun semuanya nggak ada yang lanjut kayak gitu ya. Tapi di sini emang bener sih Mas Abi, maksudnya pengalaman kerja ya, apalagi kalau di consulting kan kita keuntungannya adalah kita ngebantuin berbagai macam klien dari berbagai macam industri ya. Walaupun nanti misalnya project-nya ya misalnya sama-sama tentang procurement atau budgeting atau financial modeling atau kayak misalnya sistem prosesnya kayak seperti apa kayak gitu. Tapi plus breadth of industry-nya misalnya tadi ada di oil and gas atau banking atau manufacturing, itu jadi satu keunggulan sendiri Mas Abi, karena nanti misalnya kalau di luar negeri ya, di Eropa ya misalnya, itu mereka spesifik tuh Mas, misalnya minta budgeting, tapi budgeting yang pernah pengalamannya di telco kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dari CV-nya aja nggak pernah nyebut kata telco kayak gitu ya, itu udah langsung skip tuh Mas. Jadi mereka pingin bener-bener selain punya hard skill-nya, misalnya tadi skill apa, process improvement atau sistem atau procurement kayak gitu ya, tapi plus mereka punya pengalaman industrinya enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman yang kerjanya memang dari awal di corporate, di satu industri, itu akhirnya ketika mau mencoba tempat kerja yang lain, itu jadi terbatas, ya pengalamannya di situ doang gitu. Tapi sebagai konsultan yang pernah handle klien berbagai macam kayak gitu ya, kita tuh jadi opsinya lebih banyak gitu Mas. Ternyata, oh ada perusahaan telco nih bisa daftar, ada perusahaan oil and gas bisa daftar kayak gitu. Jadi lebih chance untuk dipanggil buat interviewnya lebih banyak. Iya, itu juga yang kenapa banyak orang gitu ya yang menjadikan consulting sebagai batu loncatan gitu. Hmm. Which is sih sesuatu hal yang fine aja, nggak apa-apa gitu. Kami dari consulting gitu ya, aku menganggap diriku sudah sebagai leadership lah di consulting ya. Jadi kami melihat itu sebagai sesuatu hal yang inherent di dunia consulting gitu. Dan ketika kami meng-hire orang dan meng-groom orang gitu ya, itu udah ada asumsi gitu. Mungkin orang ini tidak akan selamanya dengan kami gitu. Tapi sebagai consulting firm, lebih penting lagi bagi kami itu adalah oh iya mungkin dia nggak selamanya dengan kita gitu, tapi kalau dia selamanya dengan kita bagaimana gitu, dia harus bisa memberikan value dengan kita. Oleh karena itu, dengan walaupun dengan asumsi seseorang itu bisa menjadikan Deloitte hanya sebagai batu loncatan, kita tetap all out, kita invest training segala macam ke mereka gitu. Jadi no issue gitu. Nah ini yang menarik juga Mas Bro Ridwan di consulting itu, pengalaman 2 tahun gitu di consulting itu bisa setara pengalaman 4 atau 5 tahun mungkin kalau misalnya di korporasi. Karena dalam dunia consultingnya sendiri, bayangkan gitu ya, di consulting saat ini aja itu ada satu associate gitu ya, dia cukup banyak sih sebenarnya di Deloitte ini ya, aku bisa cerita karena di Deloitte-nya aja. Satu associate 1 tahun pengalaman gitu ya udah bisa langsung menginterview direksi satu BUMN yang revenue-nya itu top 10 di Indonesia gitu. Dan sehari-hari dia itu diskusinya dengan BOD-1 dan BOD-2. Jadi levelnya SVP dan VP di BUMN top 10 by revenue gitu. Ya, tentu saja dia ditemenin lah dengan ada seniornya gitu ya. Tapi dia punya kesempatan gitu untuk berinteraksi langsung selama 2 bulan. Itu kan membangun leadership tuh Ridwan, Mas Ridwan ya. Dan itu juga membangun cara berpikir seorang eksekutif. Gitu. Nah ini dan itu dilakukan sepanjang tahun tuh. Let's say selama 2 tahun gitu ya dengan berbagai macam jenis klien, dan itu kan akan membangun leadership dia, kompetensi dia, executive presence-nya dia dengan lebih cepat karena langsung dia terjun gitu di situ. Benar, betul, betul, betul. Setuju banget sih Mas Abi, itu kalau buat yang teman-teman yang masih fresh grade ya atau yang masih di awal early apa di bawah 30 tahun buat masuk ke consulting, itu salah satu langkah untuk membangun leadership dengan cara yang cepat. Awal-awalnya emang ini ya apa intimidating, tapi pelan-pelan sambil didampingin dengan senior gitu, akhirnya kita udah bisa tuh kayak ngobrol bareng, paham cara berpikirnya. Kita masuk ke pertanyaan yang kira-kira ya ini pasti bakal ngasih dampak dan emang ditunggu-tunggu sama kebanyakan teman-teman yang di sini masih muda-muda nih, adik-adik kita kebanyakan.
Ya, jadi untuk consulting ya. Jadi kalau untuk hard skill-nya nih, teman-teman, hard skill-nya memang tergantung dari jenis consulting yang teman-teman tuju. Contoh, jika teman-teman ingin menuju ke consulting teknologi, implementasi teknologi, seperti contohnya sekarang lagi rame ya, implementasi teknologi SAP atau Oracle sebagai ERP system. Nah, itu hard skill yang dibutuhkan adalah pemahaman mengenai proses bisnis, gitu. Proses bisnis, lalu pemahaman mengenai SAP-nya. Nah, SAP-nya mungkin bukan SAP for HANA yang udah paling canggih gitu ya, tapi SAP Business One itu juga boleh. Dan itu bisa dipelajari dengan cukup gampang, udah ada banyak sekali modul-modul yang bisa dipelajari dengan gratis gitu ya. Nah, itu untuk misalnya untuk teknologi. Untuk accounting sendiri juga ada consultingnya teman-temannya. Jadi selain lulusan accounting itu dia melakukan audit eksternal atas financial statement, tapi dia juga bisa membantu bagaimana merapihkan accounting di suatu perusahaan gitu misalnya gitu ya, bagaimana membantu penyusunan pedoman akuntansi, proses bisnis akuntansi dan lain-lain. Nah, otomatis hard skill yang dibutuhkan adalah kemampuan akuntingnya gitu di situ karena memang sangat spesialis. Nah, lalu ada lagi consulting manajemen. Nah, ini yang menarik nih. Consulting manajemen udah kebagi-bagi lagi nih kawan-kawan nih ya. Ada strategi consulting. Ini yang jagoannya itu udah kita akui lah, itu ada McKinsey, BCG. Dua itu di Indonesia ya. Kalau di global kan ada tambah satu adanya Bain gitu. Dengan Deloitte berusaha untuk masuk tuh ke liga itu tuh, tapi kayaknya masih belum diakui itu, masih tetap MBB sekarang, belum MBBD gitu ya. Ya. Tapi ya fine aja nggak apa-apa gitu, karena memang kita akui mereka sangat jago sekali lah di strategi consulting. Nah, strategi consulting termasuk juga transformasi organisasi. Nah, ini hard skill apa yang dibutuhkan? Nah, kalau pengalamanku dengan aku yang di Deloitte ya, yang di Deloitte ke teman-temanku yang serve business strategy gitu ya, ini relatif umum gitu. Jadi siapapun bisa masuk di sini asalkan nih Mas Bro Ridwan dia memiliki mindset. Nah, ini lebih penting nih, ada growth mindset. Jadi punya growth mindsetnya nih di dalam sini. Kenapa? Karena sebenarnya sebagai konsultan kita itu benar-benar harus bisa deal dengan ketidakpastian, sehingga harus adaptable. Nah, ketidakpastiannya apa? Contoh, kita diminta untuk melakukan transformasi manajemen resiko gitu misalnya ya. Transformasi organisasi manajemen resiko. Udah jalan nih 1 bulan, tiba-tiba ada arahan dari Kementerian BUMN bahwasanya perusahaan yang jadi klien kita ini akan di-merger dengan BUMN lain untuk digabungkan di satu klaster gitu kan ya. Nah, sehingga untuk transformasi manajemen resiko di perusahaan ini kan harus nunggu dulu tuh hasil mergernya, dan di perusahaan yang satunya kan udah juga tuh memiliki manajemen resiko, ini alignment-nya ini seperti apa gitu. Jadi analisa yang dilakukan sebulan kemarin bisa jadi diulang lagi gitu. Fee-nya nambah atau enggak itu perlu dibicarakan. Bisa kan effort lagi gitu kan artinya. Nah, artinya plan yang udah direncanakan di depan bisa jadi berubah itu dengan sangat cepat teman-teman. Nah, jadi sehingga lebih dipentingkan memiliki growth mindset, jadi adaptable gitu ya, adapt gitu ya. Jika ada challenge di depan, udah kita adaptasi aja, oke kita jalanin. Kita pasti bisa lewati bersama gitu ya. Kita cobalah hal baru gitu ya. Mungkin ini sesuatu hal yang belum pernah dialami gitu ya. Katakanlah belum pernah melakukan transformasi manajemen resiko, ya itu fine. Tapi ada yang udah pernah tapi belum pernah mengalami transformasi manajemen resiko, habis itu di merger gitu. Itu belum pernah gitu ya. Ada yang kecewa gitu ya. Karena rencana dia 2-3 bulan ke depan jadi berubah gara-gara ada klien, gara-gara ada perubahan ini gitu ya. Tapi ada juga yang dia terus gitu ya, sehingga dia selalu senang dengan mencoba hal-hal yang baru gitu, dan juga proaktif. Nah, jadi itu sesuatu hal kalau menurutku yang lebih penting dibandingkan hard skill tadi untuk yang untuk di manajemen consulting. Ada. Jadi teman-teman HR itu ada satu metodologi untuk menginterview disebut behavioral based interview tuh Mas Ridwan. Behavioral based. Jadi mereka ngelihat behaviornya, mereka mencoba untuk menganalisa behaviornya, termasuk juga menganalisa mindsetnya itu di situ. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ, ada case study yang mereka coba lemparkan ke teman-teman untuk teman-teman jawab gitu ya. Seandainya teman-teman nanti dalam kondisi ini lalu seperti ini. Nah, nanti itu mereka tuh akan ngelihat gimana cara teman-teman tuh menjawab, termasuk mereka ngelihat mimik ya, mimik, lalu juga
gestur body tubuhnya language, gitu ya, body gestur segala language-nya ya. macam, intonasi dan lain-lain segala macam itu mereka akan sangat lihat sekali di situ gitu. Nah, jadi HR itu bisa ngeliat ke situ plus juga usernya, Mas Bro. Jadi kan ada kadang interview dengan HR oke lolos gitu ya. Nah, selanjutnya interview dengan usernya. Nah, ini user udah pengalaman nih dia ngelihat orang-orang fresh grade udah pengalaman kerja-kerja dengan associate, dia bisa tahu nih ini associate ini ngomong-ngomong doang nih yang ini nih. Oh, yang ini nih kayaknya tipe calon-calon politician nih nanti nih di kantor nih gitu kan. Kayaknya jangan dulu deh diambil yang model kayak gini lagi nggak butuh nih kita. Terus ada lagi satu lagi, oh ini nerdy banget nih. Tapi dia humble dan terlihat kayaknya dia mau atau sangat open sekali untuk berbagai macam masukan. Kayaknya ini bisa nih kita grooming gitu misalnya. Ya hal seperti itu gitu. Itu ada orang bisa ngelihat itu Mas Ridwan. Iya. Soalnya aku pernah denger ini Mas, kalau dulu banyak ngobrol ya sama di timku dulu, terus kemudian abis itu pernah baca-baca juga kayak di artikel-artikel McKinsey dan yang lain gitu. Emang biasanya kalau salah satu karakter yang dicari ya untuk masuk konsultan itu ada tadi tuh, ada karakter nerdnya dikit ya, suka untuk ngulik gitu suatu masalah, solusinya kayak gimana. Tapi yang kedua tuh dia juga harus humble, dia bisa tuh denger orang, mau belajar sama orang, istilahnya teachable lah kayak gitu. Jadi nggak yang terlalu sombong, misalnya nggak yang dia pinter terus nggak mau dengerin kayak gitu. Sebelum tadi masuk ke skill, misalnya ya kalau teman-teman emang pinter, terus problem solver gitu, ya tetap penting itu tadi attitude gitu ya Mas ya. Iya, jadi Ridwan, kalau misalnya tadi kan Ridwan tanyakan mengenai soft skills-nya ya. Nah, soft skills yang menurutku itu yang paling penting kalau mau ke consulting harus itu problem solving. Gitu, problem solving skills. Nah, ini kenapa penting? Kenapa? Karena kalian ini, adik-adikku gitu ya, ketika kalian menjadi konsultan, kalian itu harus menjadi orang yang suka mencari masalah gitu. Nah, suka mencari masalah gitu. Kalau misalnya sekarang kawan-kawan menghindari masalah, ya fine di dunia kehidupan. Tapi di consulting harus mencari masalah. Karena dengan Tapi adanya bukan yang masalah, bikin masalah ya. bukan, kita nggak yang bikin masalah. Gitu, yang bikin masalahnya klien gitu. Kita bantu solve. Nah, karena isunya di klien itu kadang gini, kawan-kawan. Jadi kadang klien itu nge-reach kita ya konsultan. Dia bilang ada masalah A gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan analisa dengan lebih mendalam, dengan lebih saintifik gitu ya, ternyata masalahnya bukan A, root cause-nya itu ternyata B gitu. Nah, jadi even untuk mengartikulasikan suatu masalah gitu ya, dan mendefinisikan apakah suatu masalah itu tuh butuh skill khusus, Mas Bro. Gitu. Jadi kalau kita mendefinisikan masalahnya itu salah, otomatis obatnya juga salah gitu ya, sehingga ya hasilnya juga akan salah. Tidak akan ada perubahan di organisasi. Nah, oleh karena itu problem solving skills itu penting. Nah, problem solving itu dimulai dengan satu tuh, problem dia ada disebut kalau di dunia ilmiah itu namanya problematization tuh, Mas Bro Ridwan. Jadi benar-benar pokoknya ya dicari dulu masalahnya ini apa. Ketika belum yakin masalah itu benar-benar ini masalahnya gitu ya, kita nggak ngasih rekomendasi gitu, Mas Bro. Gitu. Jadi benar-benar dikasih waktu itu ya cukup panjang juga biasanya problematization tuh. Jadi untuk kita bisa cari tahu masalah sebenarnya itu apa gitu. Nah, setelah itu ya Diagnosis root cause-nya dulu ya, problemnya nih betul. bener nggak ya apa yang udah kita tangkep ini. Jadi kita nanti buat ngasih obat rekomendasinya tuh bisa lebih ini ya, tepat gitu. Betul. Dan untuk nyari masalah itu nggak cukup dengan kita membaca dokumentasi klien. Kadang kita harus interview klien. Kadang kita harus melakukan FGD dengan klien karena ternyata ada political issue di dalam kliennya itu sendiri gitu ya. Sehingga ada beberapa informasi nggak keluar gitu kan ya. Kadang kita harus diskusi juga bahkan dengan pemegang sahamnya. Ada isunya apa sih sebenarnya gitu. Benar. Maksudnya pemegang sahamnya dalam konteks BUMN dengan Kementerian BUMN-nya gitu kan ya. Jangan-jangan ada arahan yang katakanlah salah ditranslasikan oleh BUMN atau perusahaan tersebut gitu. Nah, untuk nyari masalah ini ya itu punya skill sendiri tuh. Jadi kawan-kawan kalau mau jadi konsultan harus senang mencari masalah. Ini bahkan dulu salah satu manajer saya ya ngasih tahu kalau konsultan itu mirip-mirip kayak dokter.
karena Iya. memang di awal-awal itu ada proses diagnosisnya itu, dan proses diagnosis itu nggak bisa kita cuman ketika ketemu sama klien, klien datang, oh saya ini sakit batuk om, kayak gitu misalnya. Ya udah kasih obat apa enggak. Tapi kita harus menanya lebih jauh, batuknya tuh udah berapa lama, batuknya seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi emang kita wajib untuk bertanya dulu. Kita dilarang untuk langsung ngasih rekomendasi. Tadi kalau problem solving, ada juga yang asosiasinya IPK-nya memang harus tinggi. Ya, oke. Jadi yang pertanyaan pertama itu mengenai diversity ya dari jurusan di consulting. Kalau per sekarang, Mas Bro Ridwan itu makin diverse lagi dengan Iya. adanya Hmm, ramainya ini green sustainability. Nah, oke. sehingga dengan adanya sustainability ini yang membuat perusahaan itu harus mentransformasi organisasi dan proses bisnisnya karena perlu ada tim khusus kan yang mengelola sustainability ini untuk mengawal transformasi proses bisnis sehingga proses bisnisnya itu menjadi lebih green dan bisa dipertanggungjawabkan dengan berbagai macam matriks pengukuran yang tercatat dengan sangat baik dan dilaporkan berdasarkan standar FRS gitu. Itu luar biasa ini, yang adanya sustainability green ini. Nah, sehingga Mas Bro Ridwan yang Mas Bro sampaikan tadi itu jurusannya ada nambah lagi sekarang, planologi di Deloitte. Wah, Oh, gila, oke, anak oke. planologi di sini gini ya. Biologi, Mas Oh ya. Bro, ada biologi di Deloitte gitu kan. Psikologi, ada psikologi. Oh Psikologi iya. ngapain? Oh iya kan ada S-nya, ada sosial gitu kan. Ini untuk mempelajari ini bagaimana untuk melihat untuk menganalisa Iya, diversity, iya, 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 iya. inclusivity di klien gitu ya. Ternyata ada metodenya. Jangan Aku ada anak sosiologi sama antropologi juga nggak? nah, itu belum. Kalau itu belum, Bek. Mungkin kawan-kawan kalau di sini mau coba aja di Biasanya ESG ya, apply Environment, ESG, ada Social, and S-nya. Governance. Iya, Ya, iya. betul. Lalu anak hukum, Mas Bro, anak hukum itu juga ada. Sekarang jadi memang sangat diverse di consulting ini. Iya, iya. Untuk service-service yang kalau menurut saya gitu ya, secara keilmuannya itu enggak spesifik. Ya, secara ilmu masih Hmm, cukup general gitu ya. Maksud aku yang spesifik itu kayak misalnya accounting. Accounting itu sudah sangat spesifik, itu memang udah harus anak-anak accounting. Jadi anak-anak biologi hmm, kalau disuruh belajar jurnal segala macam itu nggak akan terkejar, itu jujur itu seperti itu gitu. Jadi memang harus hmm. accounting kalau untuk yang service-service accounting services gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, untuk di luar itu masih bisa dipelajari. Nah, Hmm, menariknya lagi di consulting firm yang besar gitu ya, MBB atau Big Four, itu knowledge management itu sudah sangat bagus, Mas Bro Ridwan. hmm, Jadi kita memiliki satu portal yang berisi repositori proposal. Lalu kita memiliki satu repositori yang berisi daftar-daftar SMI gitu ya, yang bisa dihubungi setiap saat gitu ya. hmm, hmm, Lalu kita juga bisa memiliki akses dengan tentunya meminta izin gitu ya, deliverables dari proyek-proyek yang sama sebelumnya hmm. gitu ya kan. Nah itu tuh sudah sangat dikelola dengan sangat baik sekali untuk knowledge management sistemnya, Hmm. sehingga knowledge yang dimiliki oleh seseorang di Deloitte gitu misalnya Hmm. ya, walaupun orang tersebut sudah resign, nah itu tuh bisa ditransfer kepada Iya, konsultan iya, berikutnya dan bisa dipelajari dengan lebih cepat. Oleh karena iya. itu, kawan-kawan, ketika kawan-kawan memahami fenomena ini konsultan banyak sekali yang resign, turnovernya tinggi gitu. Tapi kok consulting firmnya tetap ada aja gitu ya, malah makin grow gitu. Nah itu karena capability knowledge management sistemnya itu yang sudah dimiliki dan dikelola dengan sangat baik sekali, Mas Bro. Dan itu bahkan knowledge transfernya global ya Mas ya. Saya dulu ingat dulu, Global. bahkan saya pelajari banyak dokumen-dokumen misalnya dari Deloitte yang dari Inggris, Deloitte yang dari Amerika gitu untuk deliver beberapa pekerjaan yang topiknya mirip kayak gitu yang ada kasusnya di Indonesia kayak gitu. Betul. Nah, yang dicari klien juga itu soalnya Mas Bro. Jadi mereka pakai Deloitte karena mereka ingin mendapatkan pandangan dari Deloitte member firm yang lain dari negara lain gitu. Contoh dalam hal Bank Indonesia gitu misalnya ya. Mereka ingin meningkatkan efektivitas dari tata kelolanya mereka gitu. Hmm, hmm. Nah, salah satu metode untuk bisa mendesain tata kelola di bank sentral adalah benchmarking kan, Mas Bro Ridwan ya.
ya, benchmarking. Oke, Deloitte bisa bantu kami benchmarking kemana gitu. Deloitte kan banyak nih, ada di banyak negara gitu kan. Bisa nggak ke Brazil? Bisa nggak ke Tiongkok gitu kan? Ya bisa, karena kan memang kita ada member firm di sana. Nah itu memang suatu competitive advantage juga kalau misalnya teman-teman nanti join dengan consulting firm yang memang sudah mengglobal gitu. Jadi knowledge-nya itu bisa dari global gitu, teman-teman bisa dapatkan gitu. Nah itu untuk yang pertama tuh Mas Bro. Jadi diversity jurusan memang sangat diverse sekali gitu, dan monggo saja nih teman-teman jika ingin mencoba untuk join. Nah lalu GPA gitu ya. ya, GPA GPA. tinggi. Ya, GPA tinggi tapi enggak yang tinggi banget kalau menurutku Mas Bro gitu Oke. ya. Jadi masih cukup achievable lah, kalau nggak salah di 33 atau 3,5 gitu ya rata-rata, atau 3 gitu kan ya. Nah Tapi ada enggak yang plusnya gitu ya. betul, enggak yang 3,75 gitu ya atau 3,8 gitu, 3,3 atau 3,5 gitu ya. Nah penting GPA ini karena ini menunjukkan bahwa seseorang ini komit atau tidak, itu satu ya, komit atau tidak dari GPA ini. Lalu salah satu juga proxy untuk menilai seseorang ini pintar atau tidak gitu ya, dari GPA gitu ya, karena memiliki hard skill oke, memiliki soft skill oke, tapi kalau misalnya kurang pintar rada sulit juga nih Mas Bro Ridwan. Ini kalau misalnya kerjanya harus dikasih tahu di micromanage sesuai, itu repot tuh Mas Bro Ridwan. Benar, benar. Jadi seniornya itu nggak bisa ngerjain hal yang lain, manajernya nggak bisa jualan, direkturnya nggak bisa mengelola stakeholders yang lain gitu kan ya. Iya. Jadi memang harus pintar, artinya pintar adalah seperti ini Mas Bro. Jadi ketika di awal project itu pasti kan ada arahan, ini metodologi gini ya, tok 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 tok, nanti jalankan seperti ini, timeline seperti ini, jalanin gitu. Nah di lapangan teman-teman yang emang eksekusi kan banyak teman associate nih, associate dan senior lah, associate 1 tahun 2 tahun, senior yang udah 3 tahun pengalaman gitu ya, 3 tahun 4 tahun pengalaman. Nah, mereka kan yang eksekusi nih di lapangan, dan di lapangan ketika mereka ada kesulitan harian ya seharusnya mereka bisa menyelesaikan itu sendiri gitu, selama tidak perlu mengubah metodologi gitu kan ya. Kalau harus mengubah metodologi harus ke manajer atau direkturnya lagi gitu, tapi selama tidak mereka jalankan sendiri gitu. Tapi ada juga terkadang asosiat atau senior yang untuk seharusnya bisa diselesaikan oleh mereka itu dikit-dikit deeskalasi karena takut mengambil keputusan karena ternyata mereka salah melakukan analisa gitu ya, karena mereka kurang bisa memahami masalah sebenarnya apa gitu. Jadi hal seperti itu bisa dihindari jika si konsultan ini pintar gitu, dia pintar memahami suatu masalah gitu ya. Nah itu salah satu faktornya dari GPA juga gitu. Nah kalau dari Deloitte sendiri sih kita bukan konsultan yang melihat jika ada IPK 4 itu otomatis masuk ke Deloitte gitu Mas Ridwan. Kita enggak juga, karena kita memang melihat seseorang ini dia itu ada kegiatan lain di luar atau tidak sih gitu, ada aktif di luar lagi atau tidak sih gitu. Kenapa? Karena di Ekstrakurikulernya apa gitu ya. Betul, karena kalau di Deloitte ini kami itu mementingkan itu seseorang itu dia tidak menjadi Superman tapi super team Mas Bro gitu. Kita di super team gitu, jadi tetap ada leadernya gitu ya, tapi leadernya ini tidak menjadi kayak suatu seseorang yang benar-benar nge-keep powernya untuk dia sendiri, itu enggak gitu ya. Jadi kita ingin di Deloitte ini seseorang itu bisa membangun super team. Nah, untuk bisa membangun super team, selain leadernya juga harus bisa mendistribusi power. Nah, yang di bawahnya ini gitu ya. Nah, ini mereka juga harus bisa saling bekerja sama, saling berkolaborasi gitu, sehingga bisa saling mensupport. Nah, oleh karena itu kita melihat juga, kita senang gitu sebenarnya kalau misalnya ada anak-anak yang aktif di organisasi ini jadi panitia ini segala macam seperti itu, Mas Bro. Dan kita juga nih, Mas Bro, satu lagi, kita senang kalau misalnya ada anak yang punya pengalaman magang di consulting firm yang dituju saat ini atau yang bukan gitu. Jadi misalnya contoh di Deloitte ya, kita tuh senang kalau misalnya ada yang apply, oh ini anak magang yang dulu nih, dia mau balik lagi nih ke kita. Oh itu udah seneng gitu. Kenapa? Karena sebenarnya oh udah ambil aja nih anak nih, gue gak perlu ngajarin dia lagi nih, dia udah bisa langsung jalan. Nah gitu kan asik tuh kalau di luar gitu ya. Lalu kalau yang bukan dari Deloitte
tapi dari consulting firm, oh ini ada anak magang nih dari consulting B nih, oh yaudah ambil aja gitu kan. Gua tahu kok itu consulting yang itu kan kita sering compete kok di market, ya dia paham lah gimana cara kerja consulting gitu. Nah jadi kalau misalnya ada pengalaman magang, oh, itu tuh poin plus banget nih buat kawan-kawan kalau misalnya mau masuk consulting. Iya, iya, iya. Ini mungkin nanti bakal ada pertanyaan juga nih Mas terkait magang nih. Iya, jadi kalau di Deloitte untuk rekrutmennya saat ini tuh udah disentralisasi semua ke dalam satu sistem di Ya. dalam di websitenya Deloitte gitu ya teman-teman. Itu kebuka setiap tahun. Nah teman-teman yang ingin magang itu bisa langsung ke situ aja gitu. Nanti akan diseleksi dan setiap bulan selalu ada anak baru tuh Mas Bro Ridwan masuk magang di Deloitte ya, baik itu di divisiku di assurance atau di divisi yang lain. Selalu ada, yang paling banyak itu di audit sih gitu ya. Tapi teman-teman mungkin nggak ke audit ya, tapi consulting ya. Tapi banyak itu setiap tahun ada. Kenapa? Karena memang bisnis consulting ini sedang grow dan aku sih ngelihat akan tetap grow ke depan. Mengingat kalau misalnya teman-teman saksikan sendiri bahwasanya salah satu target pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan menuju 8% ya. Nah, Ya. menuju 8%-nya itu teman-teman, yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah badan usaha. Badan usaha milik negara BUMN, swasta, koperasi, UMKM, gitu kan. Yang mendorong itu mereka. Yang besar yang bisa bayar jasa konsultan BUMN dan swasta. Ini itu udah banyak nih gitu. Jadi jika pemerintah ingin ekonomi tumbuh menuju 8%, otomatis BUMN dan swasta juga perlu tumbuh gitu kan ya, menuju 8%. Untuk bisa tumbuh, meningkatkan revenue, mengurangi pendapatan sehingga profitnya naik, itu kan ada butuh strategi transformasi Mas Bro. Itu kan luar biasa, itu kan opportunity buat kita, opportunity buat para konsultan gitu ya. Sehingga berbagai cara inovatif, kreatif untuk bisa meningkatkan kinerja produktivitas untuk perusahaan jadi tumbuh itu pasti akan sangat dihargai sekali. Betul. Apalagi ini tantangannya nggak cuma untuk bertumbuh secara ekonomi ya, tapi juga regulasi-regulasi terus bermunculan yang baru-baru, termasuk salah satunya tadi masalah sustainability itu ya Mas ya. Nah, perusahaan ini Betul. nggak cuma dituntut untuk tumbuh secara ekonomi atau profitnya, tapi secara compliance ke regulasi yang baru ini, itu juga butuh dibantu nih sama para konsultan, karena mereka mungkin kurang ada expertise, kurang ada pengalaman di luar sana, rivalnya, kompetitornya seperti apa, udah kerja seperti apa. Nah, itu biasanya yang tahu tuh para konsultan itu yang bisa ngasih Ya, pandangan-pandangannya lebih luas dibanding apa yang diketahui oleh para direksi. ya. Nah, khusus untuk yang regulasi-regulasi baru, ini ada regulasi dua yang menurutku sangat signifikan ya, akan nge-grow bisnis consulting juga di 3-5 tahun ke depan. Yang pertama itu adalah regulasi mengenai manajemen resiko, yang itu baru keluar di 2023 kemarin. Nah, regulasi ini meminta transformasi manajemen resiko di BUMN, termasuk juga di dalamnya transformasi internal control untuk risk SOX yang ada di USA yang 20 tahun yang lalu itu sudah dilaksanakan di mereka, ini baru di kita gitu ya. Nah ini 5 tahun ke depan ini perusahaan-perusahaan BUMN ini akan transformasi dirinya ke arah sana gitu. Dan ini kesempatan buat konsultan gitu. Kenapa? Karena Indonesia belum pernah gitu ya. Sehingga konsultan yang akan dicari konsultan berafiliasi global, sehingga knowledge dari global itu bisa masuk ke Indonesia. Itu satu. Lalu yang kedua, yang regulasi terkait internal control yang SOX ini juga gitu ya teman-teman, ini juga dimintakan dilaksanakan di bank. Ini juga baru di tahun 2024 ini gitu. Nah ini kebayang 5 tahun ke depan ini banking akan bertransformasi di aspek tata kelolanya ini gitu. Lalu satu lagi adalah IFRS sustainability gitu. Udah mulai diminta nih IFRS sustainability. Jadi bahwasanya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya, untuk mulai menyusun strategi menuju net zero, lalu juga untuk mulai mentrace gitu ya emisi rumah kacanya, emisi gas rumah kacanya gitu ya, lalu untuk melaporkan gitu ya hasilnya dan mengaudit gitu ya laporan dari sustainability-nya tersebut gitu. Nah ini kebayang 5 tahun ke depan ini akan sangat mentransformasi perusahaan dan perusahaan membutuhkan jasa dari konsultan-konsultan yang terkait. Iya, benar. Oke, makasih Mas Abi. Oke, baik. Nah, Mas Bro,
Jadi setelah aku dalami ya 10 tahun di consulting, terus plus 14 tahun di dunia kerja secara umum gitu ya. Ternyata yang paling penting itu adalah network ya, kawan-kawannya. Nah, jadi jika aku memiliki kesempatan untuk kembali lagi ke masa muda gitu ya, saya akan melakukan satu kegiatan gitu ya, yaitu berorganisasi ekstra kampus gitu. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena seperti ini kawan-kawan. Ketika saat ini ya, misalnya ya, saya sedang melaksanakan suatu consulting di suatu BUMN yang cukup besar lah di Indonesia ya, cukup transformasional ini proyek consultingnya. Nah, ini ternyata kita membutuhkan banyak sekali informasi-informasi yang tidak tersedia oleh publik. Itu satu hal, gitu ya. Yang mana informasi-informasinya ini juga ternyata kalau didapatkan secara formal gitu ya ke penyedia informasinya tersebut gitu ya, itu akan didapatkan lama sekali. Tapi saya belajar gitu ya, ternyata ketika kita punya teman gitu di sana bisa dapat gitu. Dan itu meningkatkan value dari rekomendasi konsultingnya kita gitu. Nah, nggak cuma sekedar masalah teknis gitu ya, tapi informasi sekecil apapun itu ternyata bisa berdampak sangat signifikan sekali gitu ya. Ketika kita bisa dapatkan informasinya tersebut, itu satu dari sisi delivery ya. Lalu yang kedua, dari sisi consulting semakin ke atas, tinggi ke depan gitu ya, tinggi ke atas gitu ya, kita membutuhkan semakin banyak network untuk tentu saja bisa memperbanyak client base-nya kita, Mas Ridwan gitu ya. Sehingga ketika akan semakin banyak client base, otomatis kan konsen kita akan semakin besar gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan network. Nah, yang saya pelajari saat ini adalah bahwasannya kemampuan untuk berteman, kemampuan untuk berjejaring itu sangat penting untuk bisa membantu konsultan itu mendeliver pekerjaan dan juga untuk growing bisnisnya ke depan. Nah, untuk bisa networking itu, selain networking dari kampus, di dalam kampus, ya intra kampus, yang udah saya lakukan kemarin gitu ya, melalui saya menjadi asisten sistem, gitu, orang saya kenal, orang-orang juga kenal dengan saya gitu. Tapi ada satu yang saya ketinggalan saat itu, saya nggak berorganisasi ekstra kampusnya gitu. Contoh, saya nggak ikut di HMI gitu misalnya, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ini teman-teman yang kalau udah di HMI itu modal besar gini ya. Kenapa? Karena Saya banyak yang mengisi parlemen saat ini. ngeri nggak tuh Mas Bro? Di BUMN kayak gitu, Iya, pemerintahan itu banyak tuh iya, alumni. iya gitu kan, ngeri kan. Jadi maksudnya contoh KNMI, KNPI gitu ya. Mungkin teman-teman yang suka berwirausaha sejak muda ya gabung-gabung aja di HIPMI gitu ya, iseng-iseng aja gabung aja gitu di situ, berteman gitu, nanti ternyata gunanya juga kerasa di dunia consulting gitu. Nah, itu saya rasakan gitu ya, tidak saya sesali sebenarnya, tapi saya kejar gitu saat ini Mas Bro. Oleh karena itu kalau Mas Bro lihat kegiatan saya sebagai consulting, saya banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar kan gitu kan. Saya menjadi pengurus di asosiasi, saya menjadi pengurus di organisasi alumni, karena berjejaring ini sangat penting sekali nih kawan-kawan. Di zaman sekarang penting sekali ya. Ini terkadang ini melebihi juga level kepintaran teman-teman. Kepintaran teman-teman itu akan mempromosikan teman-teman sampai level tertentu. Tapi kalau untuk mau ke level leadershipnya, itu perlu jejaringnya perlu tinggi banget, karena kita udah ngomongin bisnis di area situ, kita ngomongin jejaring. Dan waktu yang paling baik untuk berteman adalah ketika belum butuh dengan kawan-kawan. Jadi ketika belum butuh dengan orang, udah itu berteman aja dengan banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya kita berteman saat udah mulai butuh, orang tuh ngeliatnya udah males gitu kan, Mas Bro. Gitu. Nah, jadi berorganisasi. Jadi kalau aku bisa kembali ke masa kuliahku, aku ingin masuk ke organisasi ekstra kampus. Walaupun sekarang kawan-kawanku kan sekarang banyak juga nih dari, ini contoh aja ya, karena teman-teman di HMI, aku disebut sebagai KAHMI, tapi bukan keluarga alumni, kawan, tapi kawan HMI gitu. Gitu. Itu bercandaan mereka gitu. Ya, jadi penting ya ekstra kampus ya kawan-kawan ya. Ya, betul. Dan jangan, poinnya tadi jangan mulai mencari pas lagi butuh. Yang ada nanti orangnya juga sebel ya. Ya ini berteman ternyata pas lagi butuh doang kayak gitu kan. Iya betul. Kalau bisa benar-benar membangun koneksinya tuh pure karena ingin ini ya saling memberi value ya.
Betul kan, bisa contoh nih Mas Bro, kayak misalnya sekarang ini ada 53 orang yang kuliah di sini. Ini kan aku anggap ini teman semua gitu. Jadi kalau misalnya salah satu dari kawan-kawan ini butuh denganku gitu ya, nanti setahun lagi kan tinggal bilang, Mas Abi, aku yang waktu itu hadir di SMA Mas Ridwan Finansiologi, kan akunya udah beda tuh ngebalesnya, Iya, ya enggak? iya, Oh iya, ya, iya, iya. oh iya Mbak ini ya, oh gini gimana Mas Ridwan kabarnya, kan udah asik tuh. Mungkin nanti teman-teman bisa coba ini ya, cari-cari profil LinkedIn-nya Mas Abi ya. Eh, Abi, kalau nggak salah namanya Abdiansyah Prahasto ya. Nanti saya share ya Ya, link profilnya Mas boleh, Abi ya. boleh Mas Bro. Ya. Ini ada 3 pertanyaan, kita coba jawab secara ringkas ya, Mas. Dari Julvinta nih, Untuk menjadi konsultan ya, artinya ya. kira-kira perlu tanya lebih detail nggak atau udah kebayang Aku jawabnya, rasa Mas? sudah kebayang. Ayo, oke. Nanti biar Tunggu dulu. dikonfirmasi jawabannya ya, sudah cukup atau Hmm. belum. Nah, Jovinta nih makasih nih pertanyaannya. Jadi kalau melihat pertanyaannya Jovinta gitu ya, ini peluang kamu besar sekali. Kenapa? Karena lulusan hukum sekarang dicari untuk penguatan governance, ya tata kelola. Nah itu kawan-kawan hukum tuh kuat banget itu ya untuk memahami tata kelola suatu perusahaan organisasi. Lalu yang kedua, memiliki sertifikasi ESG. Yang ini lagi naik daun nih ESG. Jadi kalau menurutku ini saat yang tepat bagi Jovinta untuk mencoba melamar di perusahaan consulting Jovinta gitu. Karena background kamu ini masuk sekali di mereka. Oke, Julvinta, mungkin udah oke. Biar lebih pede ya, ini ya apa yang udah dikerjain sekarang ini Iya. nanti bakal valuable lah untuk nanti karirnya. Kemudian Mbak Aulia Salma ini dia lagi S1 manajemen, anak maba nih Mas. Oke, oke. Kalau kita berpikir ujungnya ya, N-nya, Hmm. N in our mind-nya gitu ya, consulting gitu ya. Maaf, Aulia ya, Aulia Salma ya. Jadi Hmm. Aulia bisa masuk consulting dengan mengambil konsentrasi manajemen keuangan atau manajemen strategi. Nah, bisa jadi konsultan finansial tuh, financial advisor tuh kamu jadinya. Kalau misalnya kamu memutuskan mengambil konsentrasi manajemen keuangan. Nah, kalau kamu mengambil konsentrasi manajemen strategi, kamu juga tetap bisa menjadi konsultan. Konsultan apa? Konsultan strategi, konsultan operasi, konsultan organisasi dan transformasi. Jadi apapun jurusan yang kamu mau ambil, kamu tetap bisa jadi konsultan. Selanjutnya tinggal kamunya aja, kamu lebih senang yang mana gitu. Dua-duanya apakah sama bagus? Sama bagusnya, luar biasa. Bayarannya sama-sama bagusnya untuk ya itu kalau kamu ada di tier consulting yang sama-sama bagus gitu. Jadi menurutku nggak ada isu, ini tinggal kamu lebih sukanya kemana aja. Aulia menurutku. Ini Oke, barang mahal nih, Mas Bro Ridwan nih, manajemen keuangan, manajemen strategi nih. Soalnya bayar mahal nih untuk ini gitu. benar, benar, benar. Tapi sebenarnya kalau saya mau bilang, kalau bisa ya, misalnya ngambil manajemen keuangan, manajemen strategi, cobalah sambil dipelajarin juga dari course-course yang lain. Ataupun kalau mau fokus ambil manajemen strategi, ambil juga course-course tentang finance ya. Sebenarnya masing-masing itu punya nilai plusnya. Apalagi nanti kalau di consulting, biasanya lumayan ini ya, broad ya. Kadang-kadang klien tuh ada yang pengen melihat analisis dampaknya dari sisi keuangannya. Atau ada juga klien yang pengen tahu analisis organisasinya kayak gimana. Ya, mungkin aku tambahin lagi ya, Mas Bro ya. Jadi contoh Mm-mm. nih untuk Aulia gitu ya. Nanti kamu dan juga teman-teman, ketika kalian masuk ke dunia consulting, terkadang gitu ya, walaupun kalian fokus di satu konsultasi, misalnya konsultasi finance ya, fokus di merger and acquisition gitu misalnya, atau corporate finance atau financial modeling. Nah, dalam satu project, mungkin terkadang kalian akan gabung dengan project-project manajemen strategik juga gitu. Gabung juga dengan project transformasi organisasi juga gitu. Jadi dalam satu tim itu tuh ada tim finansial, timnya kalian gitu ya. Lalu ada tim manajemen strateginya dan ada tim resikonya gitu. Itu bareng tuh. Jadi bisa saling belajar gitu di situ. Iya, Contoh iya, iya. misalnya ada suatu perusahaan dia ingin melakukan corporate action gitu, misalnya mengakuisisi suatu perusahaan yang lain gitu misalnya. Otomatis dari corporate finance itu akan masuk tuh. Jadi ilmu manajemen keuangan kamu masuk tuh Aulia gitu ya. Nanti di situ ada tim lagi yang dia perlu melakukan analisa bisnis modelnya gitu ya, future bisnis model akan seperti apa, teman-teman strategi itu masuk ke situ nanti. Lalu bagaimana memastikan bahwa saya tata kelola dan juga resiko untuk proses corporate action ini
aman gitu ya, nah itu teman-teman resiko itu masuk di situ. Nah itu kalian bikin satu laporan bareng gitu ya, kalian akan bareng-bareng selama 2 bulan di situ, saling belajar di situ. Karena nanti intinya banyak kolaborasi sama dengan orang-orang yang punya ini ya, apa, kedalaman skill masing-masing. Oke, jadi kalau udah ada konsultan internal, apakah dibutuhkan konsultan eksternal gitu ya, kalau nggak salah gitu ya, Mas ya pertanyaan. Iya, Jadi iya. ya, jadi sebenarnya teman-teman, konsultan ini dibutuhkan hanya jika ada dua aja kondisinya. Satu, perusahaan tidak memiliki kapasitas atau orang untuk melakukan pekerjaan tertentu sehingga mereka meng-hire konsultan eksternal. Jadi artinya apa? Kalau misalnya perusahaan punya SDM yang cukup banyak, ya nggak perlu ada konsultan eksternal. Lalu yang kedua, kapasitas ada tapi kompetensinya nggak ada gitu. Mungkin hal baru seperti sustainability, ESG gitu ya. Ketika perusahaan tidak memiliki, mereka pasti akan mencari eksternal. Dan tapi ketika sudah memiliki, ya nggak perlu ada konsultan dari luar. Nah, ketika dua kondisi ini dipenuhi, tidak perlu ada konsultan eksternal itu masuk ke perusahaan. Tapi kenyataannya teman-teman, dunia bisnis ini dinamikanya itu luar biasa, cepat sekali gitu ya. Sehingga pasti selalu ada gap kapasitas dan gap kompetensi. Kan selalu ada hal baru di bisnis, secepat bagaimana cara untuk membuat suatu organisasi itu menang di market gitu ya. Digitalisasi nggak selesai-selesai sampai sekarang. Sekarang ada AI gitu kan. Bagaimana mengimplementasikan AI ke dalam proses bisnis, Mas Bro Ridwan gitu. Itu kan hal baru nih gitu kan. Setelah sebelumnya belum selesai dengan digitalisasi, sekarang ada AI lagi di sini. Lalu ada lagi sustainability, itu luar biasa. Jadi selalu ada opportunity bagi consulting, dan menurutku akan selalu ada gitu, karena dinamika dunia yang terus berubah sepanjang waktu. Mungkin begitu, Mas Bro. Oke, oke. Thank you, thank you. Ini sebenarnya masih banyak masuk pertanyaan lainnya. Mungkin saya pilih satu dulu ya, Mas ya, yang ada. Ya, oke. Jadi biasanya yang kita lihat, jika anak ini tidak magang di consulting firm gitu ya, kita akan lihat apakah anak ini magang di suatu organisasi yang cukup kompleks. Gitu. Cukup kompleks itu biasanya proksinya apa? Kita lihat total aset dari organisasi ini, total revenue gitu ya. Lalu juga dari reputasi organisasi ini, jika dia bukan profit oriented seperti Bank Indonesia atau OJK gitu kan ya. Itu kita lihat dari situ, Mas Bro. Lalu karena kenapa kita lihat dari situ? Karena ketika kita mengatakan anak ini dia magang di tempat yang cukup kompleks gitu ya. Nah, kita itu berpikir bahwasanya anak ini sudah terekspos kepada isu-isu yang juga cukup kompleks di dalam organisasi tersebut gitu. Walaupun kita tidak benar-benar memiliki suatu pemahaman apakah kerjaan dia magang di sana hanya sekedar fotokopi atau apa segala macam, atau dia melakukan analisa juga gitu kan. Tapi itu kan bisa kita perdalam saat kita melakukan interview. Tapi at least dengan dia magang di organisasi yang cukup kompleks tersebut, at least dia bisa dapat kesempatan at least untuk dipanggil dulu gitu. Habis itu kita interview gitu kan ya. Nah saat interview itulah baru digali. Nah, jika tidak melakukan magang di tempat yang cukup kompleks gitu ya, katakanlah dia ini magang di kantor akuntan publik nih, Mas Bro. Dia nggak sebagai konsultan, tapi sebagai auditor. Nah, itu juga kita consider tuh. Kenapa? Karena at least dia dari work ethic-nya itu udah terbiasa kerja keras tuh di situ. Udah terbiasa dengan tekanan gitu ya. Udah terbiasa, harusnya dia beradaptasi. Tinggal cara pola berpikir dia aja diubah untuk menjadi lebih konsultan. Tidak kaku, tidak hitam putih seperti auditor gitu ya. Itu kita consider juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah katakanlah mungkin dia magang di organisasi yang middle gitu ya dari sisi kompleksitinya, tapi tugasnya banyak sekali di situ, end to end tuh Mas Ridwan gitu. Oh itu kita sangat senang sekali gitu. Walaupun oke nih kita paham deh kamu mungkin di mid size company kamu magangnya, kan biasanya di CV itu kan kawan-kawan tuh nulis gitu ya, dan kita tuh ngelihat dari cara dia menulis kan yang profesional, paralelism, etc. gitu ya. Ketika dia menulis cukup influencing, dan ketika kita interview dia bisa menjelaskan, oh ternyata nih anak saat magang kerjanya kompleks juga ya. Nah itu bisa jadi
tinggi chance dia untuk di-hire sebagai seorang konsultan, Mas Bro. Thank you Mas Abi. Ini sebenarnya secara waktu nih kita udah mulai masuk di penghujung ya. Mungkin ya next time kita bisa bikin webinar sesi 2 ya Mas Abi ya. Ya Mas Bro, kalau bisa webinar offline aja di Norwegia. Saya diundang ke sana. Oh, oke. Bisa. Kalau tempat, saya udah ada tempatnya di Ada sini. tempat ya, oke. Nanti ngobrolnya mungkin sama teman-teman lebih internasional lagi ya. Siap. Mas Abi, ini mungkin satu konfirmasi. Kita nggak ada gitu ya. Secara resmi nggak ada nih kawan-kawan, kita batas usia gitu ya. Cuma nanti ini akan dikembalikan kepada kawan-kawan. Jadi biasanya ketika di interview gitu ya, itu akan dikasih tahu. Ini misalnya kita seperti ada beberapa kita hire, udah cukup senior nih Mas Bro. Jadi udah cukup senior gitu. Tapi ketika dia nanti akan masuk ke consulting, atasannya dia itu lebih muda, jauh lebih muda di bawahnya. Itu kita kasih tahu ke dia Mas Bro. Bapak, kami paham Bapak lebih lama pengalaman gitu ya. Tapi secara kedalaman mungkin untuk masuk ke Deloitte Bapak adanya di posisi ini nih gitu. Nah, nanti atasannya Bapak itu Mas jauh lebih muda di bawah Bapak gitu. Bagaimana? Bapak bisa nggak bekerja sama gitu kan ada orang yang cukup memiliki pride ya. Oke, nggak bisa deh kalau di atas lebih tinggi gitu. Nah, tergantung dari orangnya ini. Jika memang ia menerima kenyataan tersebut, monggo bisa gabung dengan Deloitte. Dan udah ada yang bergabung itu dan berhasil juga. Ternyata bisa mingle aja gitu, bapak-bapak gaul nih gitu kan. Bisa mingle aja gitu. Iya. Gitu, no problem gitu. Tapi ada juga yang enggak sehingga tidak dilanjutkan gitu. Oke Mas Abi, ini sama minta mungkin kalimat penutup ya. Jadi mungkin teman-teman sebagian di sini ada pejuang karir juga, ada yang mungkin udah pernah nyoba buat masuk consulting atau kerjaan idamannya tapi belum dapat kayak gitu, walaupun udah ada istilahnya namanya tuh cuci ijazah, ada juga istilahnya namanya cuci IPK. Mungkin yang ngerasa waktu dulu S1-nya bukan dari kampus yang top 3, top 5 atau top 10 gitu, terus ngambil S2 di tempat yang lebih baik, atau IPK-nya pas S1 kurang bagus, ngambil S2 lagi buat IPK-nya lebih bagus ya gitu. Tapi udah nyoba apply, tapi masih belum dapat. Mungkin apa nih kalimat motivasi dari Mas Abi sebagai sekalian jadi kalimat penutup ya? Oke, baik. Wah, aku sangat salut ya, Mas Bro. Ternyata teman-teman ada istilah cuci ijazah, cuci IPK ya. Aku baru tahu loh, seperti itu ya. Oh, berarti hebat sekali ya kawan-kawan. Ini saya salut dengan kawan-kawan yang ternyata memang memiliki niat yang luar biasa untuk bisa istilahnya meningkatkan profil ya untuk masuk ke consulting ataupun juga ke tempat lainnya gitu ya. Kalau aku mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap humble gitu ya, tetap open, memiliki growth mindset atas segala opportunity yang ada di luar sana, gitu, atas segala masukan di luar sana, tetap humble dan juga tetap hungry, gitu, humble and hungry, kawan-kawan, untuk terus selalu meningkatkan diri sendiri, untuk terus berjejaring mulai sekarang, gitu ya, jangan takut untuk kontak siapapun orang penting yang kawan-kawan incer, gitu ya, bisa lewat LinkedIn atau lewat manapun, kan itu tetap saya lakukan saat ini. Ridwan, saya coba reach out orang-orang penting gitu ya, lakukan aja nggak apa-apa, keep humble, keep hungry gitu ya, itu nanti keajaiban akan datang dengan sendirinya. Ketika waktunya tepat kawan-kawan, waktunya datang, teman-teman udah siap nih, wah udah jadi, insya Allah. Thank you Mas Abi buat sharing-sharingnya, banyak banget insight yang keren, yang cukup dalam, yang ini istilahnya kalau anak-anak itu kontennya daging Mas. Makasih banyak ya buat ini ya, sharingnya dan ketersediaannya buat hadir di webinar ini. Siapa tahu nanti kalau habis ini ada yang mau reach out Mas Abi di LinkedIn kayak gitu, Mas Abi saya yang ikut webinar itu loh gitu. Iya, itu boleh Mas dong. Yang mana ya, yang mana? Ini loh Mas ada fotonya, gitu. Nah kan enak nanti ngomongnya. Iya, betul. Mas Abi, makasih banyak ya untuk sekali lagi kehadirannya di sini. Ya teman-teman boleh kasih clap atau emote thumbs up ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro Ridwan, sukses selalu ya, sehat-sehat dengan keluarga di sana. Thank you Mas Abi, sama-sama. Assalamualaikum, izin live. Ya, oke. Bye-bye.